story mereka gitu. Saya melihatnya dari reseller-resellernya. Dari reseller itu ya. Mereka sudah punya mitra usaha sendiri berarti ya? Udah. Bahkan sudah sampai di semua Indonesia. Oke. Itu kan hal-hal yang artinya hal-hal yang yang menguntungkan dari pihak si ini ketika mereka menggunakan digital ini kan, komunikasi pemasaran secara digital. Kakak bisa melihat nggak kelemahan dari komunikasi pemasaran mereka lakukan? Yang dirugikan gitu. Yang kelemahan mereka kan sama ini kan mereka sudah giveaway, sudah influencer, ada nggak di mana titik lemah dari produk ini? Ini berarti konten-kontennya gitu. Semuanya. Sebentar Kak. Ya halo semuanya. Itu lebih pernah masih ada. Ya kelemahannya dan kontennya tuh yang saya lihat ya, kontennya sepi gitu. Maksudnya sepi? Maksudnya tidak ramai, tidak banyak dilihat orang gitu. Saya lihat bahwa ada beberapa kontennya mungkin yang tidak banyak dinotis oleh orang-orang konsumen gitu kan. Terus saya juga melihat bahwa banyak kan mereka kan mengadakan sistem COD ya Bu, kalau di Instagram. Ini kan nggak dari reseller, mereka dari pusatnya langsung, dari official store-nya langsung gitu. Banyak yang kayak kalau misalnya COD itu Bu, dia nipu, maksudnya berbohong gitu Bu. Jadi dia udah pesan tapi akhirnya nggak jadi, atau nggak misalnya dia pesan tapi ternyata alamat itu palsu Bu, atau konsumennya. Itulah kelemahan dari mereka melakukan komunikasi pemasaran digital, sehingga mereka itu lebih aman bermain di reseller Bu daripada menjual langsung di official store. Karena kan kalau di reseller itu kan kerugiannya itu udah kepada resellernya gitu kan. Mereka kan cuma ambil, misalnya gini, resellernya mau berapa pot, mereka tinggal kasih, ya udah semuanya tuh rugi dan untungnya udah tinggal reseller gitu. Jadi mereka udah tinggal ambil uangnya ini sama resellernya doang gitu Bu. Nah sementara kalau di official store kan antara konsumen sama langsung si penjualnya gitu kan. Itu yang saya lihat. Terus saya lihat juga kayak mereka itu konten-kontennya itu kayak monoton, ada beberapa yang monoton, maksudnya tidak mengikuti zaman gitu Bu, tidak mengikuti kebutuhan yang diinginkan oleh audiens gitu. Itu sih yang selama ini yang saya amati. Kakak tuliskan nggak itu di sini? Tidak Bu. Tidak, itu dituliskan ya Kak. Itu merupakan temuan yang di situ bisa Kakak masukkan di bagian pembahasan. Artinya jangan di pembahasan nanti Kakak bilang bahwa oke, secara baiknya sudah dijelasin ya kan. Nanti kan kita sebagai peneliti kan bisa menyampaikan bahwa titik kelemahan dari desire ini apa, interest ini apa, dan lain sebagainya seperti yang Kakak utarakan tadi gitu. Temuan-temuan itu kan temuan dari penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian di pembahasan ini tolong sebelum saya lupa, bahasa Inggrisnya semua dimiringkan. Kan kemudian di daftar isi Ibu cuma melihat ada di hasil penelitian cuma ada 3 loh Kak. Daftar isi yang cuma ada 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3. Makanya dibuka tadi di dalam, apakah kamu memang salah menuliskan atau memang cuma 3? Iya, berarti tidak terlewatkan Bu. Terlewatkan ya. Jadi actionnya tidak dimasukkan di sini. Pembahasannya digabung menjadi 1 ya. Oke. Nanti tolong di daftar isi dilihat kembali. Di kesimpulan Kak, di kesimpulan kan kamu ceritakan tentang hasil dari penelitian kamu kan? Iya Bu. Jadi diceritakan tahapan dari Aida tadi dijelasin lah, cuma singkat, jelas dan padat gitu. Beda dengan penjelasan yang ada di hasil penelitian. Secara intinya aja gitu. Intinya saja. Itu barangkali kemudian ini apa nih?
Kamu wawancara dengan Eka itu melalui apa? Online Bu. Online. Pertama DM dulu Bu, terus dia memberikan WA-nya kan. Dia memberikan WA-nya itu agak lama tuh saya menunggu balasan dari dia itu ada sampai berminggu-minggu baru dia balas. Terus karena saya perlu untuk telepon kan Bu, jadi saya nunggu lagi beberapa minggu lagi baru bisa saya telepon. Mau ditelepon? Mau ditelepon. Cuman Bu kemarin tuh kan pas saya mau screen record itu suaranya hilang Bu, tapi ada videonya tapi suaranya hilang gitu Bu. Suaranya hilang. Jadi pas saya ulang lagi kayaknya nggak mungkin Bu, soalnya dia susah kan untuk di ya betul. lagi. Bisa wawancara langsung ya, telepon ya dengan beliau. Oke Kak, gue rasa sudah cukup. Nanti yang kurang-kurang tolong disesuaikan lagi ya. Saya kembalikan ke Pak Ali. Terima kasih kepada Ibu Dr. Mardiah, Ibu Mardiah yang sudah memberikan masukan yang diberikan terkait tentang mekanisme penulisan ya, penempatan huruf, kemudian inti daripada pembahasan tadi itu dimasukkan pada hasil penelitian di bab 4 ya, karena ada hal yang belum dimasukkan, ini saran ini sudah dimasukkan. Kira-kira sudah dipahami ya? Ada dicatat atau oke. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Adi Muanya. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, Bu Eno, dan Tengku, Cindy, Novia, Tasya yang saya sayangi. Itu tadi banyak sudah dari Bu Eno ya. Saya hanya mau kasih. Ini juga di daftar isi model AIDA tidak ada. Di hasil dan pembahasan ya Pak? Iya, pembahasan tinggal pusaka. Ada kan? Abstrak tadi dari kamu banyak tipenya ya, nanti kita tipenya itu dirapiin. Kemudian di abstrak itu proposis, ditulisnya proposis. Terus udah gitu di sini di abstrak tadi Bu Eno udah tanya, ternyata bahwa influencer kemudian warna promo influencer dan warna itu masuk ke attentionnya ya kan. Terus promo giveaway quiz itu ke interest. Testimoni untuk mendapatkan kesadaran itu menurut kamu itu masuk ke desire ya kan. Testimoni untuk mendapatkan kesadaran itu udah awareness kesadaran. Jadi attention kan, Social attention itu ya itu ke attention. Jadi kalau menurut saya menarik minat beli itu desire ya kan. Keinginan dalam tindakan pembelian itu adalah tindakan ya kan. Nah ini kamu kan informannya cuma dari ownernya aja kan, nggak ada kelengkapan. Nah itu dia makanya nggak dapat actionnya. Jadi kalau kayak gini kan kita hanya menganalisis perspektif dari ownernya. Sementara kita tidak cross check lagi apakah dari informan lain, terutama followersnya, terutama orang-orang yang membeli, apakah itu benar kan? itu. Itu namanya triangulasi sebenarnya, triangulasi sumber. Jadi ini kalau action menurut saya, action itu kan tindakan pembelian. Dari mana ownernya tahu bahwa orang tuh membeli karena A, karena B, karena C, karena D. Dari reseller tersebut Bu, kalau yang saya lihat dari para reseller yang mereka membilang kayak udah aku nih misalnya 10.000 pot atau 1.000 pot misalnya kayak gitu. Tapi kan kita nggak tahu kenapa orang membeli itu, ya kan? Nah karena memang benar karena kombinasi pemasaran digital atau dari mulut ke mulut gitu ya Bu? Atau karena
karena kulit saya berdaki. Iya. Karena saya melihat dari testimoni si A, gitu kan. Karena saya suka sama influencernya. Itu kan action. Dia membeli karena sesuatu. Berarti yang testimoni tadi Bu maksudnya ke Testimoni di sini kamu maksudnya tadi apa? ke desain, Keinginan, desire, Desire. hasrat kan, ya, keinginan. keinginan. Sementara di sini kamu buat testimoni untuk mendapatkan kesadaran. Kesadaran itu kan attention. Jadi testimoni itu dibuat biar orang sadar bahwa ini ada loh gitu produk ini. Tapi kan bukan untuk action, Benar. ya kan? Kalimat itu ini di sini. Jadi menurut saya untuk mendapatkan action kamu perlu tambahan informan dari orang yang betul-betul membeli dan menggunakan produk ini, kenapanya gitu. Dan mereka membelinya itu karena melihat akun Instagram, bukan dari yang lain-lain. Emang dari Instagramnya gitu. Iya, karena kan ini penelitiannya Instagram kan. Iya. Nanti kamu harus dapat informan yang ya memang mereka tahu dan beli melakukan tindakan itu karena Instagram. dengan cara 4 konsep ini ya Bu. Instagram, pokoknya mereka tahu dari Instagram bukan yang lain-lain. Terus itu yang nanti kan di abstrak. Jadi kalau di sini kan kalimatnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akun Instagram menerapkan model AIDA dalam melakukan komunikasi massa digital dengan menggunakan konten-konten berupa melibatkan influencer. Ini kan nggak dipecah ya, umum kan dibuatnya. Jadi nanti ini hasil penelitian menunjukkan bahwa attention melalui akun ini di attention yang dilakukan oleh akun ini dengan menggunakan influencer, penggunaan warna gitu kan, lalu untuk interestnya melalui promo, giveaway, quiz gitu. Jadi bisa gitu. Jadi misalnya dia jadi orang tahu kamu pakai model AIDA, terus dari model AIDA itu lalu ini halaman 33 nanti ditambah lagi ya sama informan itu ya, tambahannya dari pengguna ya, Informan ya Bu. pengguna untuk mendapatkan action tadi ya. Lalu Itu saya tanya dulu, itu informan itu Bu maksudnya berapa gitu Bu? Tambahannya. Dua cukup, tapi pertanyaannya agak dalam ya. Kamu gali. Pokoknya supaya dapat, oh iya betul ya, dia memang dari situ dapatnya dari Instagram bukan dari yang lain. Lalu coba lihat halaman 60. Ini teknis ya, teknis penulisan, referensi halaman 60. Di situ kamu dapat Oxford M6 Firmansyah 2020. Terus kok dibuka di daftar isi, daftar pustaka. Halaman 73. Ya, kan ada Muhammad Tanah Firmansyah. Iya. Kalau kita nulis daftar pustaka biasanya bagaimana caranya? Di kan nama dulu Bu, nama baru tahun. Namanya full, nama depan dulu, nama mana dulu? Kalau yang saya tahu Bu, kalau satu nama full. Kalau misalnya dia kayak ada 5 orang gitu kan, 3 orang baru yang di kakak gitu. Saya Nulis daftar pustaka itu nama belakang dulu. berarti Firmansyah dulu.
Kamu dipakai Mendeley nggak? Iya Bu pakai. Cuman ada yang Mendeley ada yang enggak Bu. Karena kan kemarin itu ada yang salah gitu. Cek teknis Mendeley itu agak susah gitu Bu dari laptop saya. Kalau skripsi nggak pakai Mendeley juga nggak apa-apa karena nggak bisa di presentasinya nggak Iya, bisa karena kan ada buku juga kan Bu. kecuali untuk di jurnal. Nah ini cara nulisnya itu dibalik dulu. Jadi misalnya Muhammad Anang Firmansyah koma, ya kan? Terus MA atau Muhammad Anang kayak gitu. Kalau di Mendeley biasanya udah disingkat-singkat loh ya kan, Firmansyah koma Muhammad Anang. Jadi ini yang nanti kamu tulis di dalam itu bukan Dr. M. Anang Firmansyah lengkap itu Firmansyah aja 2020. Kalau kamu ingat halaman berapa, kamu tulis halaman berapa. Jadi orang ketika cari Firmansyah bukunya apa ya? Itu langsung cari di sini, oh Firmansyah ini namanya. Bukunya Komunikasi Pemasaran. Ya kan? Terus biasanya nama kotanya dulu. Medan titik 2 baru penerbit Kiara. Ini kamu panduannya dari mana nih? Cara penulisan daftar pustaka ini? Dari teman saya Bu. Lihat buku panduannya. Iya Bu. Karena nggak konsisten. Ada yang tahunnya di tengah, ada yang tahunnya di Ini karena kan kemarin itu kan Bu, saya revisi ulang kan yang ininya Bu. Karena kan kemarin tuh waktu sempur disuruh Bu Ainul di Mendeley. Jadi kayak terbalik gitu Bu, dan lupa saya untuk revisi balik gitu. Ya. Jadi kayak makanya saya bilang ada setengah-setengah, ada setengah Mendeley, ada setengahnya enggak. Lihat buku panduannya. Iya Bu. Nggak konsisten soalnya. Terus juga kalau buku nggak perlu ditulis di belakangnya buku. Jadi dari cara penulisannya kita udah tahu itu buku atau buku jurnal atau itu dari artikel. Kita ketahuan. Berarti kalau untuk skripsi atau jurnal masa ditulis juga Bu, jurnal atau skripsi dulu. Kalau skripsi dia tuh biasanya bukan di belakang tapi di tengah, makanya tengok buku panduan. Jadi skripsi atau tesis, disertasi itu kan universitas apa biasanya gitu dia. Nggak di belakang dia ditulisnya. Nanti coba lihat buku panduan ya. Lalu halaman 61. Udah? Halaman 61 di sini ada statement. Adapun saluran komunikasi digital yang banyak digunakan oleh sebuah perusahaan adalah sosial media Facebook, TikTok, dan Instagram. Namun yang paling banyak diminati adalah Instagram yang mudah digunakan serta memiliki jangkauan yang sangat luas para bisnis online banyak memanfaatkan Instagram sebagai langsungnya. Ini ambil statementnya dari mana? Salah satu bisnis. Ini saya ngambil statementnya di jurnal. Saya lupa masukin Bu. Ini sumbernya. Karena yang saya lihat, yang penelitiannya TikTok itu bilangnya TikTok yang paling banyak digunakan. Kalau penelitiannya Instagram, kamu bilang Instagram yang paling banyak diminati. Ini siapa yang bilang kayak gini? Kok semuanya ngaku-ngaku sendiri tanpa data gitu kan? Jadi kalau untuk penelitian ilmiah tuh nggak boleh kayak gitu, harus pakai data. Di pembahasan juga sebenarnya nggak perlu lagi. Jadi di pembahasan kamu langsung ke menjawab perumusan masalah. Jadi kalau perumusan masalahnya komunikasi pemasaran digital dan konten, terus kamu pakai AIDA gitu kan ya, kamu pembukaannya tuh udah langsung cerita tentang Ratu Arab, komunikasi pemasaran yang tampak selama ini apa, Di pembahasan data yang kamu punya dari kan kamu kan ada untuk metode untuk teknik pengumpulan data kan ada wawancara, ada observasi ya kan, ada apa satu lagi dokumentasi. Nah itu kan data-data dari hasil bacaan kan, bukan? Nah itu aja tentang Ratu Arab semua segala macam, baru masuk ke metode pemasaran penggunaan Instagram oleh mereka, ya kan? Terus penggunaan Instagram mereka dalam memasarkan produknya, analisis lah itu terus di AIDA-nya gitu. Jadi ini kan banyak nih pembahasannya, tapi di depannya itu
malah kamu cerita lagi pakai referensi yang ini sebenarnya udah ada di latar belakang seharusnya dan sudah ada di bab 2 ya. Nah, untuk kesimpulan juga kayak gitu. Kesimpulan ini kan menerapkan model AIDA dianggap efektif, kan karena nggak itu kan, kita kan bagaimana tanyanya, kita bukan nanya apakah efektif atau tidak, tapi kita kan bagaimana. Nah, di kesimpulan ini dia di analisis yang tadi ingat nggak di abstrak saya bilang AIDA-nya tuh attention-nya tuh ini. Nah, di kesimpulan kamu boleh jabarkan sedikit lebih panjang dibandingkan dengan di abstrak tadi. Attention-nya tadi warna misalnya kan, penggunaan warna apa tuh boleh lebih panjang lah. Kalau di abstrak kan udah warna sama apa tadi? Warna, konten melibatkan influencer, warna udah oke itu ya. Tapi kalau misalnya di hasil penelitian influencer untuk attention-nya itu melibatkan influencer, yang terutama adalah si Ratu tadi kan kamu bilang kan, tapi juga yang selain itu ada Puji misalnya itu. Terus kalau untuk warna, mereka dominan menggunakan warna pink karena dianggap mencerminkan perempuan yang lain misalnya kayak gitu. Itu boleh agak lebih panjang gitu di kesimpulan, tapi menjawab rumusan masalah dan juga sesuai dengan alat analisis yang kamu gunakan ya, beda kan. Jadi oke, itu kali perkembalikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Adi Mohana yang juga memberikan banyak masukan-masukan yang sangat tajam ya untuk menambah kekuatan penelitian Anda dari segi warna. Ini baik sekali ya, kesadaran warna, attention, menarik minat, daya beli, desire, informannya dari ownernya aja. Ini perspektif dari ownernya ya, dan banyak hal lagi mungkin sudah dicatat ya. Baik, alhamdulillah kita sekarang masuki pada tahap yang ketiga, ada rekomendasi nilai yang sudah masuk dari Ibu Dr. Muhammad ya, sudah diterima. Sementara untuk dengan Ibu Cinden ya, nanti dijumpai saja ya bagaimana kesimpulannya. Maka sudah masuk juga nilai dari Dr. Adi. Maka dengan ini Anda resmi lulus yang menyandang gelar sarjana ilmu komunikasi. Mungkin dari Ibu Enol ada sedikit apa? Dari dia Pak, saya sudah tadi. Oh gitu ya, silakan mungkin masukan atau apa nasihat apa? Biar pembimbing aja Pak. Oh gitu. Silakan. Terima kasih kepada Pak Ali atas kesempatannya. Saya mau mengucapkan terima kasih sama Bu Ainul karena sudah memberikan revisi kepada penelitian saya untuk memperkuat statement penelitian saya, dan saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bu Ade sudah memberikan banyak masukan, saran, dan juga kritik, dan semoga penelitian saya dapat memberikan dampak yang baik ya buat Ratu Arab dan buat orang-orang yang membacanya, dan bisa menjadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Oke, terima kasih ya. Sebagai kata kata penutup ya, dan ini merupakan rangkaian Anda dalam menjalani proses perkuliahan, dan tema adalah pada skripsi yang berbagai hari ini. Perlu dipahami bahwa kuliah ini adalah sudah selesai, namun aktivitas untuk melanjutkan perkuliahan itu tetap berjalan ya, menjaga nama baik keluarga pribadi, kemudian menjaga baik alma mater, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, membantu orang lain mencari kebenaran, dan menciptakan diri selalu menjadi orang-orang yang terhormat, artinya dari perkataan dan tindakan, dan jangan cari masalah
ya. Dengan siapapun jangan mencari masalah, karena kalau mencari masalah hidup kita akan sempit ya. Satu orang dua orang kan sempit, tapi kita cari teman sebanyak-banyaknya. Kalau memang ada dia itu tanda-tanda sudah menjadi bermasalah, maka jauhi diri kita sendiri. Ketika dia sudah merasakan kerinduan lagi kepada kita, lalu kita temani. Jadi jangan cari masalah, karena kalau masalah itu mempersempit hidup kita ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sholat yang rajin, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada dosen atau guru, berbakti kepada orang-orang yang membaik kamu. Jangan pernah melupakan jasa orang lain ya. Demikian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana?